Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melanjutkan perjuangan kita untuk terus belajar, menuntut ilmu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita sudah tiba di awal tahun ajaran baru. Anak-anak sekarang sudah kelas 1 MTS dan alhamdulillah sudah bergabung di MTS Hazanah Kebajikan. Saya selaku PKM Kurikulum mengucapkan kepada kalian semua selamat datang di MTS Hazanah Kebajikan. Semoga kita semua bisa belajar bersama-sama untuk masa depan kalian yang lebih baik lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurikulum di MTS Hazanah Kebajikan itu seperti apa sih? Apa yang akan kita pelajari di MTS Hazanah Kebajikan ini? Nah, yang digunakan di sini di MTS Hazanah Kebajikan adalah kurikulum K13. Dan yang harus dikuasai oleh kalian ketika kalian belajar di sini ada minimal 4 hal, yaitu kompetensi inti yang pertama adalah tentang kompetensi spiritual atau religius. Apa maksudnya yang harus kalian kuasai? Sebagai siswi MTS Hazanah Kebajikan harus mempunyai sikap spiritual yang bagus. Bagaimana hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta? Bagaimana dilihatnya? Bisa dilihat. Coba, apakah kalian sudah sholat 5 waktu? Apakah kalian ketika Ramadan sudah berpuasa? Apakah kalian sudah melakukan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang? Itu sikap spiritual. Itu yang paling penting. Karena tujuan kita belajar juga adalah lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi sikap ini sangat penting sekali dan ini inti dari semua pelajaran kita. Bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, KI2 atau kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial. Nah, selain kalian menjadi orang yang beriman dan bertakwa, kalian juga harus menjadi orang yang baik terhadap lingkungan, baik terhadap sesama, orang yang menghargai sesama, saling menghormati, tidak suka membuli. Nah, itu salah satu cirinya. Kalau kita memiliki sikap sosial yang baik, itu ciri-cirinya adalah kita tidak suka membuli. Nah, di MTS Hazanah Kebajikan sikap tersebut sangat dilarang kalau suka membuli ya. Jadi kita itu harus saling menghargai dan menghormati sesama. Baik itu menghormati kepada guru, menghormati sesama teman, ataupun lingkungan kita. Kalau kita sebagai muslim yang baik, tapi lingkungan kita kotor, pakaian tidak rapi, itu berarti sikap sosial kita juga kurang baik. Dan ini yang harus dipunyai oleh siswa-siswi MTS Hazanah Kebajikan. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan. Jadi, siswa-siswi MTS itu harus cerdas secara intelijensi atau secara pengetahuan, berwawasan luas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan senang belajar, suka membaca buku. Kalian suka baca buku? Ayo, siapa yang selama di rumah nggak pernah baca buku? Mudah-mudahan kalian semuanya rajin baca buku ya, bukan cuma main game doang ya.
Baca buku juga penting. Kalau kalian melihat internet, lihatlah tayangan-tayangan yang bisa menambah wawasan kalian. Karena kalian harus memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas. Oke, itu baru 3 ya. Sekarang yang keempat. Kompetensi yang keempat adalah keterampilan. Keterampilan. Jadi, selain kalian tahu pengetahuannya luas, juga harus terampil dalam bidang apa kalian sukanya. Misalkan bahasa Inggris, selain kalian tahu grammar dan lain-lain, kalian juga harus terampil berbicara bahasa Inggris. Pengetahuan kalian tentang agama, misalnya fikih, kalian sudah belajar tentang tata cara sholat, berarti kalian sudah tahu nih cara sholat itu seperti apa. Tapi sudah terampil belum? Terampil sholatnya. Kalau tahu sholat itu wajib, sudah tahu tata cara sholat, kemudian dia tidak sholat, berarti keempatnya atau kompetensi yang keempatnya itu kurang. Karena dia tidak terampil, tidak bisa mempraktekkan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata pepatah ya, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi manfaatnya kurang. Jadi kalau kita pintar, kita juga harus terampil, harus bisa mempraktekkan apa yang kita tahu. Jadi bukan cuma hanya pintar, tapi juga harus bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Itu juga penting. Nah, di MTS Khazanah Kebajikan ini, mungkin kalau yang dari Madrasah Ibtidaiyah semuanya sudah paham ya dengan tentang pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari di MTS Khazanah Kebajikan, karena pelajaran di MI dengan di MTS itu tidak jauh berbeda. Ya, mungkin kalau kalian sudah dapat modul, di modul itu ada mata pelajaran apa yang akan dipelajari di MTS Khazanah Kebajikan, nanti bisa dibaca. Nah, kurang lebih ada 14 mata pelajaran yang akan dipelajari di kelas. Baik itu pelajaran umum, baik maupun pelajaran agama seperti fikih, sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa Arab dan lain-lain. Itu ada 14 mata pelajaran. Banyak nggak? Banyak ya. Tapi jangan khawatir ya. Insya Allah kalian akan dibimbing oleh guru-guru yang hebat, oleh guru-guru yang kompeten di bidangnya. Oke. Jadi jangan pikir berat tuh, wah 14 mata pelajaran. Biasanya kalau di SMP kan cuma berapa gitu ya. Tapi ini akan menjadi bekal hidup kalian di masa yang akan datang, ya. Oke. Karena kalian ini spesial nih. Ini baru pertama kali kita mengadakan MPLM secara daring. Wah, ini sejarah nih. Tapi hebat. Walaupun kalian tetap di rumah, kalian tetap semangat untuk terus belajar. Nah, di era pandemi ini karena pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah, tidak terlalu banyak keluar, harus social distancing, supaya apa? Supaya kita berikhtiar untuk terhindar dari wabah penyakit corona ya. Tapi dimanapun kita berada, mau di rumah, mau dimanapun, kalau kita punya semangat belajar, insya Allah kita tetap akan belajar. Nah, untuk era pandemi ini, kita di awal, ya sebenarnya Ibu juga kangen ya, belum kenal sama kalian, pengen ketemu langsung gitu ya. Cuma karena keadaan kita harus belajar daring terlebih dahulu. Walaupun daring, kita masih tetap bisa komunikasi. Jadi untuk ke depan, untuk minimal untuk di awal bulan ini, beberapa bulan ke depan kita akan belajar secara daring atau online. Nah, dengan cara apa? MTS Khazanah Kebajikan mempunyai aplikasi yang bernama Moodle. Nah, bagaimana caranya? Mungkin Ibu akan gambarkan sekelumit gitu ya. Bagaimana nanti ke depan kita mau belajar seperti apa sih? Apakah kita masuk kelas atau bagaimana? Nah, karena pemerintah belum mengizinkan kita untuk tatap muka, maka kita akan belajar lewat daring. Dan insya Allah
ini tidak terlalu memberatkan, karena dari 14 mata pelajaran itu kita akan bagi ke dalam dua kelompok. Satu kelompok mungkin kelompok A, kelompok B, dan itu satu kelompok berisi ada 7 mata pelajaran yang akan dipelajari dalam 1 minggu. Nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara membuka aplikasi yang untuk belajar. Nah, setelah kalian nanti diajari bagaimana cara mengoperasikan aplikasi itu, nah disitulah kalian belajar, disitu kalian mengerjakan tugas dan lain-lain. Kalau kalian tidak pernah membuka aplikasi itu, berarti kalian tidak masuk, ya. Itu 10 menit aja. Oke. Nanti insya Allah ada waktunya, akan ada sosialisasi bagaimana cara penggunaan aplikasi untuk belajar nanti. Nah, itu mungkin sekilas ya untuk pembelajaran daring yang akan datang. Untuk awal ini Ibu cukupkan sekian. Nanti kalau misalkan untuk selanjutnya akan diinfokan melalui grup daring ya, internet. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian semua sehat walafiat, tetap semangat, dan mudah-mudahan kita semua terlindung dari segala macam mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.